Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran tematik kelas 5 bersama dengan Bu Pras. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk pembelajaran kita hari ini, dipersiapkan dahulu buku tema 5B yang judulnya adalah udara bersih bagi kesehatan. Untuk pokok bahasan kita adalah yaitu bernafas. Teman-teman, silakan dibuka bukunya halaman 5. Nah, di halaman 5 kita akan mempelajari tentang pernapasan pada hewan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, untuk bernafas, makhluk hidup membutuhkan organ pernafasan. Ya, seperti yang kita tahu, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen, kemudian menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Yuk, sama-sama kita pelajari untuk pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui ya teman-teman. Nih, mamalia darat ataupun mamalia air, contohnya lumba-lumba, mamalia air, kemudian paus, kemudian apa lagi? Dugong ya. Mereka bernapas menggunakan paru-paru. Kita lihat. Mamalia memiliki organ pernafasan. Silakan warnain untuk atau ditandai dengan menggunakan apa nih teman-teman? Pernapasan yang sama dengan manusia. Maaf, bukan di situ ini. Bentar. Nah, pernapasan yang sama dengan manusia, yaitu organ pernapasannya adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya, ada burung. Kita hanya mengulas ya teman-teman. Burung adalah termasuk mamalia yang bernafas menggunakan apa di sini? Di sini ada pundi-pundi udara dan juga ada paru-paru. Jadi burung bernapas menggunakan organ pernafasan yaitu pundi-pundi udara dan juga paru-paru. Teman-teman bisa dilihat di sini ketika burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Apabila sayap diketakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar dari pundi-pundi udara menuju paru-paru. Ketika sayap diketakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Nah, ketika hinggap, burung bernafas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Nah, seperti itu ya. Jadi, burung dibantu oleh pundi-pundi udara ketika dia terbang dan ketika dia hinggap, dia bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya adalah kita coba lihat. Di sini ada amfibi ya teman-teman. Amfibi itu adalah binatang yang bisa hidup di darat maupun di air. Ini contohnya adalah katak ya. Katak di sini dia contohnya adalah katak. Nah, katak ini adalah salah satu contoh amfibi. Selain juga ada kodok dan juga salamander. Teman-teman bisa browsing salamander itu seperti apa ya. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, nih kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernafasan melalui kulit dapat berlangsung. Jadi kalau katak itu dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, pertanyaannya nih teman-teman. Ketika katak masih berbentuk berudu itu adalah fase di mana katak itu masih
belum punya kaki ya, berudu di dalam air. Nah, itu kira-kira bernafas menggunakan apa? Coba kita lihat ya, di sini ada nggak keterangannya? Ada nih. Nah, di sini ada berudu bernapas dengan menggunakan insang nih ya, ada ya. Nah, berudu bernapas menggunakan insang. Anak katak atau berudu hidup di dalam air dan bernapas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Nah, di sini ya kalau dia kataknya masih berbentuk berudu, artinya dia bernapas menggunakan insang nih teman-teman. Selanjutnya ini adalah ikan ya. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, kalau ditanya insang ikan di mana, itu yang kita biasa di bagian kepala sampingnya itu ya, dekat sirip. Ini adalah insang nih teman-teman. Jadi ikan bernapas dengan organ pernapasan yang namanya insang. Kemudian cacing. Selanjutnya cacing. Kalau cacing bernapas menggunakan apa? Cacing itu bernafas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan ya. Dia nggak ada hidung, paru-paru, nggak ada. Nah, dia bernapasnya itu dengan menggunakan permukaan kulit. Nah, jadi permukaan kulit cacing ini dipenuhi dengan pembuluh darah. Jadi udara langsung dapat masuk melalui permukaan kulit. Itu ya. Selanjutnya, hewan yang terakhir adalah kelompok serangga. Nah, di sini contohnya ada kita temui di sini ada belalang nih. Belalang bernapas menggunakan apa nih belalang? Kita lihat ya. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih luas yang disebut trakeol. Trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Nih, berarti serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, teman-teman, ini adalah sistem pernapasan pada hewan. Nah, untuk agar kita dapat mengingat lebih, coba teman-teman kita akan mencoba tadi apa yang sudah kita bahas, kita catat ya. Yuk, pernafasan pada hewan. Siapkan buku tulis ya. Yang pertama adalah kelompok hewan mamalia. Nah, mamalia itu adalah hewan yang menyusui ya, baik itu binatang darat maupun binatang air. Kalau binatang darat banyak ya, pokoknya yang menyusui itu mamalia. Kemudian binatang air contohnya itu ada lumba-lumba ya. Coba kita lihat mamalia. Bernapas menggunakan berarti organ pernapasannya langsung bikin aja teman-teman. Organ pernapasannya tadi adalah hidung. Kemudian apa? Masuk ke tenggorokan. Kemudian paru-paru. Ya, paru-paru. Ini mamalia darat maupun mamalia air ya. Kalau mamalia air contohnya ada lumba-lumba, paus, kemudian dugong ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok unggas. Di sini kita ambil contohnya burung. Burung bernapas menggunakan apa tadi? Pundi-pundi udara. Dan paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah amfibi. Amfibi adalah binatang yang bisa hidup di darat maupun di air. Contohnya katak, kodok, dan salamander.
Amfibi bernafas menggunakan apa tadi? Paru-paru dan kulit. Kemudian yang keempat adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian yang kelima adalah cacing. Dia bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Kemudian yang keenam adalah serangga. Serangga itu belalang, jangkrik, kupu-kupu ya, ngengat dan lain-lain, itu mereka bernapas menggunakan yang namanya trakea. Nah, teman-teman silakan ditulis di buku catatannya. Ini adalah pernafasan pada hewan. Ini yang di sebelah sini adalah organ pernafasannya. Ya, jadi mamalia hidung, tenggorokan, paru-paru, kayak sapi, kucing, kelinci, kemudian ya semua yang mamalia yang menyusui itu menggunakan organ pernafasan ini, hidung, tenggorokan, paru-paru, atau biasanya menggunakan paru-paru. Nah, silakan dicatat. Kemudian jika sudah selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebelumnya Bu Pras hapus dulu ya. Nah, kita buka untuk halaman selanjutnya, yaitu halaman berapa yang terkait dengan pernafasan pada manusia, itu di halaman 11. Nah, teman-teman, silakan dibuka buku halaman 11. Di sini, manusia bernapas setiap saat, tanpa bernapas manusia tidak dapat hidup. Ya, selanjutnya adalah pernapasan manusia. Nih, lihat kita, ayo mengamati. Di gambar 1.10, embun menempel di cermin ketika kita mengembuskan nafas di dekat cermin. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh untuk membuktikan bahwa kita bernafas itu juga mengeluarkan uap air. Nah, selanjutnya ayo menyimak sistem pernafasan pada manusia. Bernafas merupakan kegiatan tubuh yang tidak kita sadari. Ketika bernafas, kita menghirup udara, yaitu oksigen, dari lingkungan dan kemudian menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Nah, selanjutnya kita coba di sini ada organ pernafasan pada manusia yang ditunjukkan oleh gambar 1.11, yaitu ada hidung, kemudian tenggorokan, kemudian paru-paru. Paru-paru itu ada kiri dan kanan ya. Coba kita simak video berikut ini. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernapasan, kita memerlukan alat pernapasan. Alat-alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, T, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan.
Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Nah, baik. Coba kita lihat ya di bagian bentar. Nah, baik teman-teman, ini adalah alat pernafasan pada manusia yang dapat kita singkat dengan istilah HITERU ya. Kita bisa hafal ya, HITERU. Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kita lihat ya di sini organ hidung. Ini udara masuk melalui hidung. Yang masuk itu adalah O2 ya. O2 atau oksigen masuk melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan, kemudian dalam tenggorokan ini ada percabangan. Percabangan ini disebut dengan bronkus. Ingat ya teman-teman, bronkus adalah percabangan pada tenggorokan. Kemudian di dalam bronkus ini, di dalam sini masih ada lagi cabang-cabang di dalamnya, baik di kiri maupun di kanan. Nah, cabang-cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus. Nah, di dalam bronchiolus ini ada terdapat banyak sekali alveolus ya, alveolus di sini yang fungsinya adalah alveolus. Nah, alveolus ini, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran O2 dengan CO2. Di sini terjadi pertukaran O2 dan CO2 itu di alveolus. Jadi alveolus ini di sini ya teman-teman. Kalau nanti ada gambar paru-paru, ditanya di manakah proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya adalah alveolus. Yuk kita coba, teman-teman boleh catat ya. Alat pernafasan manusia itu adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Organnya ini ya. Kemudian ini ditandai di bukunya, di gambarnya, ditandain hidung mana, tenggorokan gitu ya. Baik, coba Bu Pras hapus terlebih dahulu. Nah, ini nih teman-teman. Di gambar di sini sudah jelas ya. Ada hidung, tenggorokan, kemudian paru. Nah, di halaman 12 ini lebih jelas lagi. Teman-teman dapat dilihat bukunya. Diperbesar ya, Bu Pras perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini hidung. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Mana nih bulu hidungnya? Berarti ini ya bulu-bulu hidung ya. Nih. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang untuk mengatur agar suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada intinya, udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu jadi udara yang masuk ke hidung itu akan mengalami 3 proses. Yang pertama, penyaringan oleh bulu hidung, kemudian penghangatan udara, ini oleh tadi
Kemudian ada pengaturan kelembapan udara oleh selaput lendir juga. Jadi ada 3 ya tahapannya di dalam hidung itu. Disaring, kemudian dihangatkan, kemudian diatur kelembapannya. Masya Allah ya. Kemudian lanjut menuju ke bagian yang kedua, yaitu tenggorokan. Di tenggorokan, nih, tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju saluran pernafasan pada tenggorokan, tampak pada gambar berikut. Lihat gambarnya bersama-sama. Nah, di sini ada yang namanya tekak faring. Ini di pangkal leher kita ya. Kalau kita bilang itu di pangkal tenggorokan itu faring. Ini ya, faring. Di sini faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernafasan. Nah, di sini nih faring ini tugasnya menutup dan membuka. Jadi dia merupakan persimpangan. Kalau dia lagi makan berarti yang menuju ke paru-paru dia tertutup. Kalau dia lagi bernafas yang faring menuju ke lambung dia tertutup. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pangkal laring. Ada faring, ada laring. Menghubungkan faring dengan trakea. Pada pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut nih yang Bu Pras sebutkan tadi, epiglotis. Saat menelan makanan dan minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak dapat masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernafas. Ya, jadi ketika makan pun kita dapat bernafas karena ada epiglotis yang menutup dan membuka menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke paru-paru ya. Kemudian di sini nih ada yang namanya batang tenggorokan, trakea. Leher ya kalau kita pegang leher. Kalau di atas tadi itu namanya faring dan laring. Kemudian kalau leher nih yang teman-teman bisa pegang bersama itu namanya trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin ya. Ini ya di sini ya tenggorokan kita. Nih kalau kita pegang pas bicara seperti ini bergetar. Nah, selanjutnya ada yang namanya cabang trakea. Cabang trakea itu adalah tadi yang disebut dengan bronkus nih di sini teman-teman. Nih di cabang sini namanya bronkus. Ya, ada bronkus. Nah, bentar Bu Pras. Cabang trakea atau bronkus merupakan cabang trakea yang menuju ke paru. Kalau cabangnya namanya bronkus. Nah, cabang kecil-kecil yang ke sini itu namanya nanti bronkeolus. Kita masuk ya ke dalam paru-paru karena bronkeolus itu masuk ke bagian paru-paru. Jadi, kesimpulannya di tenggorokan itu sampai sini, teman-teman sampai percabangan ini ya. Ini tenggorokan. Di sini ada faring. Kemudian katupnya ini laring. Kemudian di sini ada trakea atau batang tenggorokan ya. Trakea, kemudian turun ke sini. Sampai sini aja. Ini namanya bronkus atau cabang trakea. Jadi di tenggorokan itu ada faring, laring, trakea, dan bronkus. Setelah itu mari masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru. Nih di bawah ya gambarnya. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada. Nih, teman-teman, paru-paru kita dilindungi oleh rangka dada. Yaitu ada tulang rusuk, tulang dada ya, sudah kita pelajari. Nah, ini paru-paru, yang sini tuh ada tulang rusuknya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Kemudian yang sebelah kiri ini kalau paru-paru dibelah itu akan tampak seperti ini. Ya, kalau dibelah tampak seperti itu. Nih lihat, paru-paru terletak di dalam rongga dada namanya toraks. Rongga dada ini namanya toraks. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang membentuk bronkeolus. Nih yang Bu Pras tadi ini. Tadi di sini itu apa? Bronkus, kemudian bercabang. Cabang-cabang ini namanya bronkeolus.
Nah, kemudian bronkiolus ini lagi bercabang-cabang lagi nih, yang kecil-kecil bulat-bulat kayak bunga ini namanya alveolus. Wah, maaf tadi bebas nulisnya alveolus ya. Alveolus. Nah, di sini alveolus ini menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Kemudian dikeluarkan lagi melalui jalur yang sama. Nih, misalkan dia masuk nih, mengandung O2. Masuk mengandung di sini udara masuk. Ini O2 masuk. Sampai sini O2 di sini bertukar yang udah dipakai, kemudian keluar lagi CO2. Seperti itu terus ya. Jadi teman-teman seperti itu. Nah, baik teman-teman, demikian pertemuan kita hari ini mengenai pernafasan pada makhluk hidup, yaitu pada hewan dan juga pada manusia. Nah, teman-teman bisa dipelajari bukunya, kemudian dicoba latihan-latihan di buku PBT-nya. Sebelum kita tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.